Ya, balik lagi bersama saya M. Rahmawan Sugiarto di channel YouTube M. Rahmawan Sugiarto. Pada kali ini, saya akan membahas tentang lembaga penyiaran swasta. Karena kenapa? Saya akan membahas ini merupakan apa ya? Di kampus saya mengambil jurusan broadcasting. Jadi saya mempelajari apa itu penyiaran dan sebagainya. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang lembaga penyiaran swasta, apa saja aspeknya, apa saja jenis-jenis lembaganya. Langsung saja, sebenarnya apa sih lembaga penyiaran swasta itu? Nah, di sini lembaga penyiaran swasta itu bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Lembaga penyiaran swasta bertujuan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya penonton dengan menentukan target dan segmentasi penontonnya. Hal ini kenapa dilakukan? Karena untuk mendapatkan rating yang tinggi sehingga bisa mendatangkan pemasang iklan yang banyak dan berarti untuk memperoleh keuntungan profit tersebut. Selanjutnya, aspek hukum lembaga penyiaran swasta. Nah, di sini ada poin nomor 1 menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, UU Penyiaran. Nah, di sini artinya penyelenggara harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945 dengan asas manfaat, adil, dan merata. Kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Nah, itu merupakan salah satu aspek hukum lembaga penyiaran swasta. Kemudian yang kedua adalah aspek hukum perdata. Nah, sebagian besar di sini penyelenggara siaran swasta sangat tergantung dengan iklan komersil. Karena pendapatan finansial sebuah penyelenggara swasta itu adalah dari pemasangan iklan tersebut. Selanjutnya, poin nomor 3 adalah aspek perlindungan konsumen. Nah, di sini artinya pihak penyiaran dilarang mengiklankan barang atau jasa secara tidak sadar. Pengiklan barang atau jasa yang menyesatkan dan mengelabui konsumen itu ada perlindungan konsumennya ya. Selanjutnya poin nomor 4 adalah hukum pidana, aspek hukum pidana yang terdapat pada pasal 112 tentang pembocoran rahasia negara. Yang kedua, pada pasal 113 tentang pembocoran harkam negara. Yang ketiga adalah pasal 134 tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Yang keempat, pasal 142 tentang penghinaan terhadap raja dan kepala negara tetangga itu seperti Brunei, Singapura, Malaysia, dan negara tetangga lainnya. Selanjutnya, nomor 5 adalah menurut Undang-Undang Nomor 36 1999 tentang telekomunikasi. Nah, kaitan Undang-Undang Telekomunikasi dengan penyelenggara siaran swasta adalah dalam hal medium pengirimnya yaitu spektrum gelombang elektromagnetik
atau yang lebih dikenal dengan frekuensi. Selanjutnya, poin nomor 6 adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyelenggara siaran swasta harus mematuhi peraturan karena setiap seseorang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta mengolah dan menyampaikan informasi tersebut. Selanjutnya, poin nomor 7, yaitu Undang-Undang Nomor 40 1999, yaitu tentang pers. Nah, selanjutnya, poin nomor 8, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hampir semua siaran swasta memiliki program siaran yang berisi lagu, dan sebagai lembaga penyiaran swasta itu harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Hak Cipta ini. Karena gimana ya, lagu yang diputar pada saat siaran tersebut adalah satu ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang Hak Cipta. Nah, jadi kayak penyiaran atau penyelenggara juga harus tunduk kepada undang-undang ini karena tentang hak cipta, karena sudah memutar lagu orang. Selanjutnya, nah di sini lembaga penyiaran swasta di Indonesia berdasarkan jenisnya. Karena perlu kita ketahui, lembaga penyiaran di Indonesia itu ada lembaga penyiaran secara publik, ada lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta artinya yaitu masing-masing lembaga penyiaran yang diselenggarakan oleh swasta dan bertujuan untuk komersial. Maka ini masuk dalam kategori lembaga penyiaran swasta. Pemerintah kita ini juga memberikan perlindungan pada penyiaran yang ada di Indonesia dengan melarang adanya warga negara asing yang menjadi pengurus dari lembaga penyiaran swasta. Maksudnya di sini adalah mereka yang kepemilikan medianya berasal dari asing itu tidak boleh memiliki kayak bergabung gitu ke dalam lembaga penyiaran swasta di Indonesia ini. Nah, di sini berdasarkan jenisnya, lembaga penyiaran swasta itu yang kayak di TV itu kan ada lembaga yang hanya khusus untuk berita, hanya khusus untuk hiburan, bahkan ada yang balance gitu antara berita dan hiburan tersebut. Nah, contoh di sini adalah contoh lembaganya adalah yaitu Metro TV. Pasti teman-teman di sini juga pada tahu Metro TV itu selalu menampilkan yang namanya berita. Selanjutnya itu ada TV One, pasti itu nomor satu menurut saya sendiri yang selalu menampilkan berita-berita terkini yang ada di TV. Selanjutnya ada Kompas TV, ada CNN Indonesia. Nah, itu merupakan lembaga penyiaran swasta. Nah, jenis penyelenggara beritanya itu yaitu dalam bentuk berita. Selanjutnya ada jenis lembaga yang fokus terhadap hiburan seperti MNC Group, contohnya MNC TV, Global TV, SCTV, Indosiar gitu. Kayak MNC TV kan kayak hiburannya itu contohnya Open Ipin gitu. Kalau Global TV ada SpongeBob gitu. Itu kan merupakan hiburan publik gitu.
Sedangkan kayak SCTV dengan sinetronnya itu kan yang sangat disukai oleh ibu-ibu Indonesia ya. Selanjutnya juga ada lembaga ini Indosiar. Nah, kalau Indosiar itu dengan biasa dangdut gitu. Nah, itu semua merupakan lembaga yang menampilkan uh, hiburan gitu tuh, lembaga penyiaran swastanya. Nah, kalau dalam bentuk balance atau imbang itu ada lembaga penyiaran yaitu RCTI. RCTI itu kan ada kayak MasterChef, ada Indonesian Idol, itu kan merupakan bentuk hiburan bagi publik, bagi masyarakat. Sedangkan untuk beritanya juga ada gitu, seperti apa ya, uh, seperti ada pokoknya. Selanjutnya sudah. Mungkin tambahan dari saya, lembaga penyiaran ini kenapa mereka bisa apa ya hype sampai sekarang? Ya jawabannya cuma satu, karena lembaga penyiaran swasta itu butuh penonton atau pemirsa agar mereka tuh bertahan dari uh, iklan, dan karena mereka membutuhkan pemasukan lebih besar dari iklan untuk biaya operasionalnya itu. Karena menyelenggarakan kayak sebuah program itu pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu lembaga penyiaran swasta itu harus membutuhkan yang namanya pemasukan dari iklan tersebut. Nah, bagaimana cara mereka membuat hal-hal yang kreatif dan kreativitas itu ditanam dengan baik, ya dengan cara kreativitas yang dimunculkan sendiri oleh mereka yang bekerja di lembaga tersebut. Wah, dan menurut saya yang bekerja di lembaga penyiaran swasta ini harus bisa menimbulkan kreativitas pada tontonan itu, sehingga penonton atau pemirsa di rumah juga bisa yang namanya kayak tertarik dengan apa saja programnya gitu, yang kemudian ini tuh menjadi peluang bagi si lembaga penyiaran swasta tersebut. Nah, habis itu kesimpulan dari materi ini menurut saya, kalau kita berbicara tentang lembaga penyiaran swasta itu, yang menjadi point of interestnya itu yaitu adalah profit. Karena karena seberapa ingin untung lembaga penyiaran swasta itu, seberapa besar iklan yang bisa kita dapat dari program acara tertentu itu adalah merupakan profit bagi si lembaganya tersebut gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mungkin masih banyak kesalahan yang saya ucapkan atau apapun itu, karena saya juga di sini masih belajar ya. Jadi mohon dimaafkan teman-teman semua. Akhir kata saya sampaikan terima kasih. Sampai berjumpa di kemudian hari di video selanjutnya. Stay safe semua teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih juga. Stay safe semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.